Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Masuk pada bab pertama halaman 7, yaitu khaufus salafus salih rahimahumullah min an tahbata a'malahum wa hum la yash'urun. Yaitu salafus salih rahimahumullah merasa takut jika amalan-amalan mereka batal tanpa terasa. Nah, ini yang harus kita rasakan ya. Kemudian kita mengikuti para salafus salih di dalam ilmu amal dan dakwah ya. Nah, pada bab yang pertama ini muallif hafizahullah ta'ala menyebutkan tentang amalan daripada salafus salih, yaitu mereka merasa takut akan amalan-amalan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus menjadi perhatian kita semua, bahwasanya amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan amalan yang menakutkan sekali bagi seluruh para salafus saleh ya. Apabila dimutlakkan kata salaf, maka yang dimaksud dengan salaf itu adalah para sahabat dan tabi'in ya. Mereka adalah para sahabat dan tabi'in ridwanullahi alaihim ajma'in. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala i'lam akhal imani nawwarallahu qalbaka bil huda anna al-ajra al-jazila wal khaira al-'amim alladhi wa'adaha Allahu bihi 'ibadahu innama yuhsalu liman sana'a dhalika imanan wa ihtisaban. Ketahuilah wahai saudaraku seiman ya. Yang namanya saudara itu ada saudara seiman dan ada saudara sebangsa dan setanah air. Ada juga saudara kandung. Nah, di sini muallif hafizahullah taala menyuruhkan kepada saudara seiman. Oleh karenanya di sini ikatannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala hafizahullah ta'ala mendoakan kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerangi hatimu dengan petunjuk, yaitu petunjuk dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena senantiasa kita membutuhkan daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan hidayah dari Allah, petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tempatnya hidayah itu adalah di dalam hati. Sesungguhnya pahala yang besar dan kebaikan yang luas yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya hanya dapat dicapai oleh orang yang melakukan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala darinya semata. Makanya dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah ya, orang yang beriman kepada Allah akan melakukan ketaatan dengan ikhlas, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa di sini disebutkan dengan imanan wahtisaban? Ya karena dengan keimanan itulah seorang itu akan senantiasa dalam ketaatan. Ketika melakukan amalan itu adalah karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja ketika dia mengamalkan itu juga mengharapkan ridha atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam banyak hadis kata imanan wahtisaban ini ya selalu dibarengkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, man qama ma'al imani imanan wahtisaban, dan seterusnya. Yang mana dua hal ini ya, tidak bisa dipisahkan. Artinya ketika seorang melakukan ibadah itu haruslah dengan dasar iman kepada Allah dan juga mengharap ridha, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, fa inna kulla amalin la budda lahu min mabda'in wa ghayatin, fala yakunu al-amalu ta'atan wa qurbatun hatta yakuna masdaruhu 'anil iman. Fayakunul ba'ithu alaihi wal imanul mahdu lal 'adata walal hawa wala talabal mahmadata wal jaha wa ghairu dhalika, bal la budda an yakuna mabda'ahu al imanu wa ghayatahu thawabullahi ta'ala wa ibtigha'u mardatihi wa huwal ihtisab. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, setiap amalan pasti mempunyai permulaan ya, yaitu titik tolak dan tujuan akhir, itu pasti. Amalan tidak akan menjadi ketaatan sampai didasarkan atas keimanan kepada Allah. Dan bahkan ketaatan itu tidak dikatakan sebagai ketaatan kalau tanpa iman. Maka itu keimanan adalah pembangkitnya. Makanya orang-orang yang di antara pengaruh keimanan itu adalah semangatnya dalam menjalankan dan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang senantiasa semangat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, atau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah imannya sedang memuncak. Imannya sedang memuncak. Oleh karenanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Bukan tradisi atau dorongan hawa nafsu, bukan pula untuk mencari pujian, kedudukan dan lain sebagainya, tapi memang ikhlas dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi amal itu harus berangkat dari keimanan dan tujuan akhirnya adalah meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan keridhaannya, dan itulah disebut dengan ihtisab, yaitu mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh seorang ulama bahwasanya ketika engkau kalah dengan orang-orang kaya dalam amal mereka, ya, maka saingilah mereka itu dalam amal soleh. Ya. Tapi kalau orang kaya tahu dengan amal saleh itu, ya tetap kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada katsiran ma yuqrinu baina hadainil aslaini fi mithli qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban wa nadhairahu. Makanya dalam perkara ini, oleh karena itu dua perkara ini kerap kali disandingkan, seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melakukan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharap pahala Allah. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua, barang siapa yang melakukan salat pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala. Syahidnya adalah imanan wahtisaban.
dan hadis-hadis semisalnya. Wa qulubul ibadi baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Allahumma thabbit qulubana ala dinik faqad yu'radu lil mar'i ma ya'quru ala qasdihi al khalis fayuhramu bihi thawabul maw'ud wa huwa la yashur li'annahu la yuthabu illa ala man akhlasa fihi. Sementara itu hati para hamba berada di antara dua jari Ar-Rahman. Ini pembahasan akidah dan ini pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita bahas. Di sini disebutkan bahwasanya baina asabi'ir rahman, di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bahwasanya ketika seorang mengingkari satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Kenapa demikian? Karena hal itu terjadi ketika Nabi SAW membuat perjanjian yang waktu itu ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang-orang kafir senantiasa waktu itu langsung mengatakan wa manir rahman, siapa Ar-Rahman itu? Dan kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang Ar-Rahman, bahwasanya Ar-Rahman itu adalah nama Allah, nama lain dari nama Allah. Tetapi yang namanya orang-orang kafir dia itu adalah orang-orang yang sombong, sehingga dengan penjelasan Nabi SAW tetap saja mereka itu mengingkari nama Allah Ar-Rahman ini. Sehingga para ulama membuat kesimpulan barang siapa yang mengingkari satu saja di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Kemudian yang kedua yaitu asabi'ir rahman, di antara jari-jari Allah. Di sini disebutkan jari-jari. Di antara kaidah yang ditetapkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, apabila ada sebuah keterangan entah itu dari Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW menjelaskan tentang fisik Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita katakan apa? Yaliqu bijalalihi wa karamih, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajhi hafizahullah taala mengatakan dan menjelaskan, ketika kita menjelaskan tentang asabi'ir rahman, jari-jari Allah, tidak boleh kita memberikan isyarat seperti ini. Tidak boleh, hukumnya haram. Kenapa demikian? Karena bisa jadi orang-orang yang mendengarkan demikian itu akan terpatri, oh ternyata jari Allah itu seperti itu. Nah, ini justru akan menyebabkan apa? Menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini justru tidak boleh. Nah, bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan hal ini? Ya, amiru kama jaa. Ya. Maka terimalah, syukran, terimalah sebagaimana dia datang. Maka kembalikan kepada apa? Pertama, bahasa Arab. Ya. Apakah yad di situ adalah tangan atau yang lain sebagainya? Ya. Kemudian yang kedua adalah keterangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Apa maksud daripada yad di situ? Ya. Maka disinilah para jamaah rahimakumullah, kita memerlukan kaidah dalam memahami semua khobar, entah itu dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai salah dalam memahami daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu hati para hamba berada di antara dua jari Ar-Rahman. Dia membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya. Dan tentu saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menetapkan hati kita di dalam manhaj salaf. Manhaj salaf itu adalah akhir pencarian kita dalam beragama. Maka kita harus merawat
merawatnya. Kalau tidak kita rawat, maka manhaj salaf itu akan lari dari kita. Walayadzubillah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Terkadang ada sesuatu yang datang kepada hati seorang lalu merusak keikhlasan niatnya. Nah, ini para ulama sering menjelaskan dan sudah berkali-kali juga menjelaskan tentang keikhlasan. Ketika seorang hamba itu sudah ikhlas dari awal akan melakukan perbuatan, maka Allah Subhanahu wa taala menilainya sebagai bentuk keikhlasan. Akan tetapi di pertengahan jalan dari perkara ikhlas itu, kemudian ada yang ingin merusak daripada keikhlasan itu, maka sebagai hamba Allah maka dia cepat-cepat untuk apa? Mengembalikan keikhlasan itu kepada yang awal. Sekiranya rusak, maka dia secepat itu akan apa? Mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya tanpa disadari ia pun kehilangan pahala yang dijanjikan, sebab pahala yang diberikan atas amalan yang dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas mendapatkan pahala, tidak ikhlas tidak mendapatkan pahala. Walidzalika yara al-muttatabi' li sirati salafis salih min khilali aqwalihim wa af'alihim annahum kanu bainal khaufi war raja. Siapapun yang membaca sejarah para salafus saleh, makanya mungkin sampai sekarang kita itu ketika belajar di entah itu di majelis ilmu seperti ini atau di kelas, entah itu dalam keadaan kuliah atau sekolah, itu di antara suatu hal yang paling kita sukai kan cerita. Ya toh? Ustaz cerita dong. Itu kalau cerita semuanya nggak ada yang tidur. Tapi kalau sudah masuk pelajaran, sudah ada yang menguap udah. Paling tidak matanya udah apa? Mendrip-mendrip gitu. Kelihatan merah matanya yang warnanya putih itu. Itu. Nah, memang disitulah syaitan itu sangat pintar sekali. Ya. Makanya dalam pelajaran sirah itu ya banyak sekali hikmahnya. Nah, di antara menjadikan kita itu lebih semangat dalam belajar, dalam beramal itu di antaranya adalah melihat sirah para salafus saleh. Baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, niscaya ia akan mendapati mereka bahwa mereka selalu dalam keadaan khauf, rasa takut dan roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya ibadah itu di dalamnya terdapat 3 kandungan. Ibadah terdapat 3 kandungan. Pertama adalah roja, yaitu berharap kepada Allah supaya amalannya diterima. Kedua yaitu khauf, rasa takut, khawatir kalau amalannya tidak diterima. Yang ketiga adalah mahabbah, yaitu cinta. Ketika antum melaksanakan sholat, baca Al-Quran, melakukan zakat, itu didasari adalah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mensyaratkan 3-tiganya ini dalam satu amalan. Tidak boleh ketika beramal hanya roja saja, meninggalkan yang 2. Tidak boleh ketika beramal melakukan 2, yang 1 ditinggal, tidak boleh. Maka ketiga-tiganya ini harus berjalan bersama. Qala Rabbul Bariyati subhanahu wa ta'ala yasifu khairal bariyah, innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Allah Rabb seluruh makhluk berfirman mensifati sebaik-baik makhluk, yakni Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan
dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka adalah akan kembali kepada Rabb mereka. Nah, ayat ini menyebutkan tentang sebaik-baik makhluk, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwasanya beliau adalah orang yang paling takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para ulama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepadanya adalah hamba-hambanya yang saleh. Bagaimana cara mendapatkan khosyah, takut, rasa takut ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menuntut ilmu syar'i. Makanya dikatakan tadi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu apa? Dzu ilmin wa amal, yang mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya, itu disebut sebagai ulama. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Qalat Aisyah, humul ladzina yashrabul khamra wa yusrifun. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya binta Siddiq, walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yataqabbala minhum ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 60. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, apakah mereka adalah orang-orang yang minum arak dan mencuri? Beliau menjawab, la ya bintas Siddiq, tidak wahai putri Siddiq. Kenapa? Beliau radhiyallahu anha adalah anak daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walakinnahum, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, melakukan salat dan bersedekah, sedangkan mereka merasa takut jika amalan-amalan itu tidak diterima. Tidak diterima oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita akan melakukan ibadah itu, ibadah-ibadah yang sudah kita ketahui secara dalil, maka harus ancang-ancang dahulu untuk ikhlas. Ketika kita merasa ada sesuatu yang mengganggu keikhlasan kita, berhenti sejenak dulu, jangan melakukan itu. Supaya apa? Supaya amalan kita itu tidak sia-sia. Ancang-ancang dulu, kerahkan seluruh yang ada di dalam hati itu untuk ikhlas. Tanamkan dalam hati bahwasanya kita itu beramal adalah untuk Allah. Apa yang ada pada kita ini adalah dari Allah, dan kemudian kita sedekahkan untuk Allah. Apa yang kita dapatkan dari Allah maka harus kembali kepada Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Jangan lakukan dulu kalau masih ragu-ragu. Makanya Nabi SAW bersabda, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa-apa yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Harus yakin, ikhlas. Keyakinan di dalam keikhlasan itu harus betul-betul untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita sudah berlelah-lelah beribadah, bersedekah, sholat dan lain sebagainya, ternyata Allah tidak menerima. Wal'iyadzubillah. Mereka itu adalah orang yang bersegera dalam kebaikan.
Laqad dzakarallahu subhanahu wa ta'ala al-mu'minina al-musari'ina fil khairati bi ablaghi sifatihim fahum ma'a qiyamihim bil ibadati khairu qiyamin yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Allah subhanahu wa ta'ala juga mensifati kaum mukminin, makanya di sini disebut dengan kaum mukminin. Kenapa kok tidak disebutkan kaum muslimin? Kenapa? Karena juga ada Islam KTP. Kenapa? Ada Islam KTP. Ada tidak iman KTP? Tidak ada. Kalau iman, maka lawannya adalah kafir. Kalau iman kufur. Ya. Begitu juga dengan muslim. Kalau muslim kufur. Ya. Makanya disinilah yang selalu dikatakan adalah mukmin. Allah subhanahu wa ta'ala juga mensifati kaum mukminin yang bersegera dalam kebaikan dengan sifat yang paling baik. Ingat, siapakah yang memberikan sifat ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita membutuhkan sebuah pujian selain dari Allah? Lah. Ya. Karena apa? Karena pujian dari Allah adalah pujian yang tertinggi. Walaupun mereka telah melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, tetapi mereka senantiasa merasa khawatir ibadah mereka itu tidak diterima. Ya. Makanya kita juga harus apa? Juga khawatir. Ya. Wasirru fi dzalika laysa huwa khasyatuhum illa yuwafiyahum rabbuhum ajrahum kalla fa innallaha la yukhliful mi'ad. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayuwaffihim ujurahum. Bukan khawatir Allah tidak memberikan pahala kepada mereka, pasti. Kalau amalan itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan pahala. Tetapi nilai plusnya apa? Khawatir kalau amalan itu tidak diterima. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya ada seorang hamba selama 60 tahun ibadahnya tidak diterima. Kenapa demikian? Karena la yatimmu ruku'uhu wala sujudu. Karena ketika dia salat itu dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Nah, yang paling penting dalam mengamalkan daripada sebuah ibadah itu pertama adalah didasarkan ilmu ala basirah, di atas ilmu. Sekali-kali tidak, karena Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka pahala amalan-amalan mereka dengan sempurna. Ini adalah janji Allah. La yukhlifullahul mi'ad. Bal innahu la yazidahum 'alaiha tafaddulan wa ihsanan wa minnatan liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Bahkan Allah akan menambahkan untuk mereka karunia, kebaikan dan nikmatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Fatir, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Nah. Wa innama li khawfihim an yakunu qad qassaru fil qiyami bi syurutil i'ta'i wal ibadati kama amara Allah. Fahum la yastati'una al-jazma bi annahum qamu biha ala muradillahi bal yadhunnuna annahum qassaru fi dzalika wa lidzalika fahum yakhafuna alla yataqabbala minhum fatasabaqu fil khairati wa tanafasu fi fi'li salihat falyata'ammal al-'abd lihadza la'allahu yazdadu hirsan ala ihsanil ibadati wa itqanil 'amali bil ikhlasi lillahi wa ittiba'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka khawatir amal ibadah tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yaitu pertama ikhlas, kedua adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beriman tidak
tidak memastikan bahwa mereka tidak melaksanakannya sesuai dengan keinginan Allah, tapi berusaha sebagaimana apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dalam melaksanakan ibadah itu. Kita jangan mengatakan pada diri sendiri bahwasanya kita sudah melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya SAW dengan baik. Tidak, jangan. Tapi yang sahih bagaimana? Kita berusaha. Itu yang sahih. Kita mengatakan pada diri kita bahwa kita berusaha untuk menetapi dan memenuhi ibadah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya mereka mengira telah melakukan kekurangan dalam hal tersebut, sehingga mereka itu akan sadar dan kemudian menyempurnakan ibadah tersebut. Itulah sebabnya mereka merasa takut amal ibadah mereka tidak diterima. Inilah yang disebut dengan muraqabah. Dan ini pula yang membuat mereka berlomba-lomba dalam kebaikan dan amal soleh. Maka bergembiralah bagi kita yang semangat dalam beramal soleh dan meraih kebaikan. Karena apa? Karena contoh kita adalah para salafus soleh. Hendaklah setiap hamba memperhatikan hal ini supaya ia bertambah semangat untuk memperbaiki amal ibadah dan membuatnya semakin sempurna serta ikhlas semata-mata karena Allah dan berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kana sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhshawna an tahbata a'malahum wa hum la yash'urun wa dzalika min tamami imanihim wa kamalihim. Qala ta'ala fala ya'man makarallahi illa al-qaumul khasirun. Para sahabat Rasulullah SAW sangat takut jika pahala amal soleh mereka gugur tanpa mereka sadari. Ini yang berbahaya. Sudah capek-capek beramal, ternyata apa? Gak ada faedahnya. Semua pahalanya hilang. Para jamaah rahimakumullah ta'ala, seperti yang kemarin saya jelaskan juga, kita juga khawatir sekiranya kita tidak merasa itu, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita hukuman. Walayatubillah. Makanya disinilah menjadi semangat kita untuk selalu muraqabah. Sebagaimana apa yang telah kita ketahui daripada sahabat radhiyallahu anhum, contoh dari mereka. Dan sikap ini pula yang menjadi bagian dari kesempurnaan keimanan mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Fala ya'manu makarallahi illal qaumul khasirun." Tidaklah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Qala Abdullah ibn Ubaidillah ibn Abi Mulaikah al-thiqah al-faqih, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullihim yakhafuna an-nifaq ala nafsihi ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Berkata Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah, seorang yang thiqah. Thiqah ini adalah salah satu daripada istilah syar'i dalam mustalahul hadis. Thiqah itu artinya terpercaya. Terpercaya dalam meriwayatkan hadis, entah itu secara sama atau kitabah. Serta faqih. Makanya disebut dengan faqih itu adalah orang yang faham secara detail daripada suatu permasalahan. Dia mengatakan, aku mendapati 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya merasa takut jika kemunafikan menimpa diri mereka. Ini contoh kita para jamaah rahimakumullah.
Ya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Dan manhaj mereka itulah yang kita pakai untuk bermanhaj pada masa kita sekarang. Tidak ada seorang pun dari mereka berkata bahwa imannya seperti keimanan malaikat Jibril dan Mikail. Tidak mungkin, dan itu tidak akan pernah bisa. Qala al-Hafidh fi Fathil Bari was-sahabatu alladhina adrakahum Ibnu Abi Mulaikah min ajallihim Aisyah wa ukhtiha Asma wa Ummi Salamah wal Abadilah al-arba'ah wa Abu Hurairah wa Uqbah ibn al-Harith wal Musawwar ibn Makhramah fahaula'i mimman sami'a minhum wa qad adraka bis-sinni jama'atun ajalla min haula' كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماع وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص ولا يلزم من خوفه من ذلك وقوعهم منهم بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى ورضي الله عنهم. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, di antara para sahabat paling mulia yang sempat dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah adalah Aisyah, kemudian Asma, kemudian Ummu Salamah, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Zubair. Ini disebut dengan Al-Abadilah. Al-Abadilah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Hurairah, Uqbah bin Al-Harith, Al-Musawwar bin Al-Makhramah. Ia pernah mendengar hadis dari mereka dan juga hidup sejaman dengan para sahabat lainnya. Yang lebih utama dari mereka seperti Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia menegaskan bahwa mereka merasa takut jika kemunafikan muncul dalam amalan-amalan mereka. Inilah para sahabat. Muridnya mereka adalah murid-murid daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ketika mereka itu merasa kesulitan dalam menghadapi permasalahan dalam agama, mereka senantiasa langsung kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan dibayangkan enaknya para sahabat waktu itu ketika mereka merasakan kesulitan dalam memahami agama. Kita jangan berharap seandainya kita waktu itu hidup pada zaman Nabi. Jangan. Kenapa demikian? Belum tentu kalau kita hidup pada zaman Nabi kita beriman kepada beliau. Makanya alhamdulillah kita hidup pada zaman sekarang yang kita bermanhaj dengan para sahabat radhiyallahu anhum, dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mengikuti manhaj mereka dan manhaj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa selain mereka menyalahkan sikap tersebut sehingga seakan-akan ini adalah ijma. Yang demikian itu disebabkan seorang mukmin terkadang terkendala oleh sesuatu yang mengotori keikhlasan amalnya, dan itu pasti ada. Kenapa? Karena ada hawa nafsu yang senantiasa itu akan selalu mengganggu yang namanya ikhlas. Pasti itu. Namun harus dipahami, rasa takut mereka itu tidak berarti bahwa mereka telah terjerumus ke dalam perbuatan kemunafikan tersebut. Selama perbuatan kemunafikan itu telah dia lakukan. Kalau belum dilakukan oleh dia tanda-tanda kemunafikan itu, maka tidak boleh dikatakan sebagai munafik. Tetapi ini harus dipahami sebagai bentuk kesungguhan mereka dalam hal wara' dan ketakwaan. Laqad sadaqa al-Hafidh rahimahullah fa inna dzakal jaila ar-rabbaniyya maqad nafsahu fi dzatillahi fadana min Allah subhanahu wa ta'ala ad'afa ma yubadhiluhu ghairuhu min al-amal. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Al-Hafidh di atas. Generasi Rabbani itu mencela diri mereka sendiri di hadapan Allah karena merasa kurang dalam beramal. Nah inilah
faedahnya kenapa seorang hamba itu disyariatkan untuk kholwat di malam hari, yaitu untuk mengintrospeksi diri, kemudian menyalahkan diri sendiri, kemudian memperbaiki diri sendiri. Laqad nadhara haula'i siddiquna fi haqqillahi 'alaihim fa awrathahumullahu jalla jalaluhu maqta anfusihim fa'alimu anna an-najata la tusalu illa bi'afillahi wa maghfiratihi wa rahmatihi fa inna haqqahu an yuta'a fala yu'sa wa an yudhkara fala yunsa wa an yushkara fala yughfar. Ya. Mereka para siddiqun selalu melihat hak Allah di atas mereka. Makanya apa? Dahulukan hak Allah, kemudian Allah akan memudahkan urusan kita. Maka Allah pun memberikan kenikmatan berupa perasaan kurang memenuhi hak-hak Allah dengan sempurna. Mereka sadar bahwa keselamatan hanya dapat dicapai dengan ampunan Allah dan rahmatnya. Karena hak Allah itu untuk ditaati, bukan didurhakai, untuk diingat dan tidak dilupakan, dan untuk disyukuri, bukan untuk dikufuri. Ya. Faman nadhara fi hadzal haqq alladhi li khaliqihi 'alaihi 'alima 'ilmal yaqin annahu ghairu mu'addin lahu kama yanbaghi wa annahu la yas'u ila al-'afwi wal maghfirah wa annahu idza ahila ila 'amalihi uhila ila 'amalihi wa nafsihi halaka. Oleh sebab itu, jika seorang selalu melihat kepada hak penciptanya atas dirinya, niscaya ia akan menyadari dengan penuh keyakinan bahwa ia tidak akan menunaikan hak-hak tersebut sebagai mestinya. Sahih apa tidak para jamaah? Sahih. Ya. Maka kita senantiasa muraqabah, ya, dan menyatakan diri bahwasannya kita itu, ya, tidak akan pernah bisa memenuhi hak Allah secara sempurna, kecuali dengan ilmu pasti. Ya. Kenapa? Ala basirah. Dan tidak ada yang dapat menyelamatkannya kecuali ampunannya. Jika ia hanya bersandar pada amalnya saja, niscaya ia akan celaka. Fahadha mahallu nadharin al-mukhlisina lillah wa hadha alladhi awrathahumul ya'su min anfusihim wa ta'liqu rajaihim kullihi bi'afillahi wa rahmatihi. Dari sudut inilah orang-orang yang mengikhlaskan amalnya karena Allah memandang hidupnya, dan inilah yang mewariskan rasa putus asa terhadap diri sendiri dan sikap bergantung sepenuhnya kepada ampunan Allah dan rahmatnya. Makanya tanpa rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita bukan apa-apa. Walakin wa asfahu idza ta'ammala man safha lan nasi fi yaumina hadha wajadahum bi dhiddi dzalika yanzuruna fi haqqihim 'ala Allah wa la yanzuruna fi haqqillahi 'alaihim. Wa min hahuna inqata'u 'anillah wa hujibat qulubuhum an ma'rifatihi wa mahabbatihi wasyauqu ila liqa'ihi wa tana'umu bi dzikrihi wa hadha ghayatu jahlil insan bi rabbih wa nafsihi. Akan tetapi sungguh sangat disayangkan jika seorang yang bijaksana memperhatikan keadaan manusia di zaman ini. Niscaya ia akan mendapati kenyataan yang berlawanan dengan itu. Kecuali orang-orang yang senantiasa berdasar dengan dalil, bermanhaj dengan manhaj salaf. Mereka akan senantiasa dalam kebaikan. Mereka hanya menuntut hak mereka kepada Allah, namun tidak mau memenuhi hak Allah terhadap mereka. Pengennya rizki itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mereka tidak mau memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'lamu rahimakumullah anna ra'sa amrin tijaratil lati lan tabur huwa nadhrul abdi fi haqqillah thumma nadhruhu hal qama bihi kama yanbaghi fa inna dhalika yasiru bil abdi ila maqamati siddiqin ar-rabbaniyyin alladhi tarahu qulubahum baina yaday rabbihim dhalilatan khadi'atan munkasiratan kasran fihi jabaraha wa muftaqaratan faqran fihi ghinaha. Inilah yang membuat mereka terputus dari Allah. Jangan sampai
kita itu futur yang berlebihan. Jangan sampai futur berlebihan sampai tidak mengenal Allah sama sekali. Waliyadzubillah. Itu sangat berbahaya. Ya. Dan hati mereka tertutup untuk mengenal, mencintai, merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Mensyukuri nikmatnya, inilah puncak kebodohan manusia terhadap Allah dan terhadap dirinya sendiri. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa modal utama bagi perdagangan yang tidak akan pernah merugi adalah senantiasa melihat kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar terhadap hambanya adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik tauhid. Ya. Kemudian mengevaluasi apakah hak-hak tersebut telah ditunaikan sebagaimana mestinya. Karena sikap inilah yang akan mengantarkan seorang hamba kepada kedudukan para siddiqin ya rabbani, yaitu mereka yang menundukkan hatinya di hadapan Allah dengan perasaan hina, namun di balik kehinaan itu ada kemuliaan. Kita tidak menghinakan diri kepada di depan manusia, tetapi menghinakan diri di hadapan Allah, yang justru itu kehinaan yang semacam itu akan membuat kita mulia. Berbeda ketika kita menghinakan diri di hadapan manusia, yang dapat apa? Justru kita malah lebih hina lagi. Mereka senantiasa merasa apa-apa, namun di balik kepapaan itu terdapat kecukupan. Allahumma hadhihi qulubana baina yadaik wa a'malana la takhfa 'alaik fathabbit Allahumma afidatana 'ala siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, inilah hati kami di hadapan-Mu, amal kami tidak pernah tersembunyi dari-Mu, dan tetapkanlah ya Allah hati kami di atas jalan-Mu yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau berikan rahmat bersama para nabi, siddiqin, para syahid, orang-orang yang soleh, dan merekalah sebaik-baik teman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.